Berbagai peristiwa dan kebijakan mewarnai jalannya pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin dalam beberapa waktu terakhir. Mulai presiden yang belum berpikir untuk melakukan perombakan kabinet, hingga langkah pemerintah dalam mengatasi wabah virus corona. Untuk itu, Warta Istana kembali hadir mewartakan berbagai hal tersebut. Bersama saya, Drusela Dihati, Warta Istana kali ini akan menyajikan warta. Di antaranya, Presiden siapkan tim untuk menelusuri riwayat 2 warga Depok yang terinfeksi corona. Presiden berencana membuat regulasi terkait data center. Draft RUU Ibu Kota Baru akan disampaikan ke DPR setelah reses. Pemirsa, kita mulai Warta Istana dari Jakarta. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengatakan tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Sipil dalam penanganan wabah virus corona masih menelusuri riwayat kegiatan 2 warga Depok, Jawa Barat yang saat ini statusnya telah positif terinfeksi virus COVID-19. Upaya pemerintah mengantisipasi penyebaran diantaranya dengan menutup 135 pintu masuk ke Indonesia melalui jalur darat, udara, dan laut, serta menyiapkan lebih dari 100 rumah sakit dengan kesiapan ruang isolasi. Untuk pertama kalinya, virus corona terkonfirmasi di Indonesia oleh 2 warga Depok, Jawa Barat yang positif tertular dari warga negara Jepang saat berkunjung ke Indonesia. Presiden RI Joko Widodo didampingi Seskap Pramono Anung, Mensesnek Pratikno, dan Menkes Terawan Putranto pada Senin 2 Maret mengatakan tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Sipil menelusuri riwayat kegiatan warga Depok tersebut untuk mencegah meluasnya penularan. Kedua warga Depok ini diketahui merupakan warga berusia 64 tahun dan 31 tahun tersebut dinyatakan positif terinfeksi corona. Kini keduanya telah dirawat di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso, Jakarta Utara. Kediaman dari keduanya pun telah diisolasi. Terkait hal ini, Presiden mengimbau agar masyarakat menjaga diri dengan pola hidup sehat dan rajin mencuci tangan untuk menghindari infeksi virus. Ya, saya kira sejak awal saya sampaikan bahwa kita harus menjaga higienis, banyak mencuci tangan kita, penting sekali. Kontak-kontak yang tidak perlu, saya kira tidak perlu dilakukan terlebih dahulu. Imunitas. Kemudian juga menjaga tubuh agar fit sehingga imunitas itu ada dari dalam kita, ya. Lebih lanjut, keseriusan pemerintah dalam menangkal penyebaran virus corona COVID-19, yakni diantaranya dengan menjaga 135 pintu masuk ke negara jalur darat, laut, dan udara dengan ketat, melalui serangkaian proses pemeriksaan kesehatan melalui thermal detector. Presiden juga menambahkan pemerintah telah menyiapkan lebih dari 100 rumah sakit yang dilengkapi dengan ruang isolasi berstandar internasional dengan peralatan berstandar dan persiapan regen. Dari Jakarta, Nabila Karisti, Rijalul Fikri, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah kini tengah gencar menggayat wisatawan mancanegara demi meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata. Anggaran telah dipersiapkan mulai untuk menjalankan paket insentif di sektor pariwisata hingga membayar influencer agar wisatawan asing berwisata di Indonesia. Lalu apa langkah pemerintah setelah adanya kasus positif COVID-19 di Indonesia? Pemerintah Indonesia belum berencana mengevaluasi kebijakannya dalam membatasi keran pariwisata di Nusantara. Hal tersebut disampaikan Presiden RI Joko Widodo pada Senin 2 Maret 2020 di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden mengatakan insentif hanya diberikan bagi wisatawan yang bukan berasal dari daerah epicentrum corona, sehingga wisatawan yang dapat masuk ke Indonesia dipastikan sehat dan terbebas dari infeksi virus. Presiden menyatakan gerak perekonomian harus tetap berjalan normal di tengah mewabahnya virus corona yang berdampak pada resesi global. Insentif itu kan kita berikan untuk wisatawan dari daerah-daerah yang sudah diperkirakan tidak menjadi epicentrum dari virus corona. Saya kira sudah dihitung semuanya.
Ya. Karena kita ingin kasus-kasus ini terselesaikan, tetapi ekonomi kita juga pada kondisi yang baik dan normal. Itu keinginan kita. Ya. Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor bidang pariwisata melalui pemberian insentif hingga membayar influencer untuk mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia. Di saat bersamaan, pemerintah juga melakukan proteksi warga negara Indonesia dari ancaman infeksi virus corona. Dari Jakarta, Nabila Karisti, Rijalul Fikri, Kantor Berita Antara mewartakan. Presiden Joko Widodo meminta seluruh instrumen digunakan dalam rangka memperkuat daya tahan dan daya saing Indonesia menghadapi dampak virus corona atau COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Salah satunya dengan meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong kepala daerah segera merealisasikan belanja APBD, sekaligus memastikan percepatan pencairan dana desa. Presiden Joko Widodo meminta seluruh instrumen baik moneter maupun fiskal disiapkan dan dipergunakan dalam rangka memperkuat daya tahan dan daya saing Indonesia guna menghadapi dampak virus corona atau COVID-19. Presiden Jokowi meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengingatkan kepala-kepala daerah seperti gubernur, wali kota, dan bupati agar segera merealisasikan belanja APBD di daerah masing-masing. Dalam pengantarnya saat membuka rapat terbatas tentang dampak virus COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia di kantor Presiden Jakarta Selasa 25 Februari 2020, Presiden Jokowi meminta Tito untuk memastikan percepatan pencairan dana desa dan segera mendorong kepala daerah belanja sesuai rencana. Kemudian juga saya minta program-program perlindungan sosial, bantuan sosial segera dieksekusi, baik itu yang namanya PKH dan bansos-bansos yang lainnya. Juga program-program cash for work, program-program padat karya yang berdampak langsung pada masyarakat itu dilakukan kembali. Selain memberi perintah ke Mendagri, Jokowi juga meminta lembaga dan kementerian untuk melanjutkan program-program yang berdampak langsung pada masyarakat seperti Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan Perikanan. Jokowi juga meminta kepada para menterinya menjalankan langkah secara efektif untuk menurunkan defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan sehingga mampu menekan impor. Dari Jakarta, Rijalul Fikri, Adimas Raditya, Kantor Berita Antara, mewartakan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai keputusan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi terkait penghentian sementara layanan umrah memang merugikan negara lain, termasuk Indonesia. Namun ia menghormati keputusan tersebut. Sebagai salah satu negara dengan jemaah umroh terbesar di dunia, Indonesia tentu saja mengalami kerugian akibat kebijakan Arab Saudi yang menghentikan untuk sementara pelaksanaan ibadah umroh sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona jenis baru COVID-19, di mana sejumlah pihak seperti pengusaha dan biro perjalanan haji dan umroh dipastikan terkena dampak atas kebijakan tersebut. Bahkan seperti diungkapkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di kantornya di Jakarta pada 28 Februari, ada negara yang surplus kini menjadi minus karena pengaruh virus corona. Walaupun begitu, dia menghormati dan tidak dapat mengintervensi keputusan Saudi yang melarang kedatangan jemaah umroh. Menurutnya, Arab Saudi tentu saja memprioritaskan kepentingan warganya dan tidak sembarangan dalam mengambil kebijakan. Karena ingin menangkal adanya virus corona dan juga mereka tentu ingin mengawal atau menjaga negaranya supaya tidak terpapar. Karena itu, menurut mantan Rais Aam pengurus besar Nahdlatul Ulama itu, pemerintah terus bernegosiasi dengan pemerintah Saudi agar jemaah umroh asal Indonesia tetap diperbolehkan beribadah. Mengingat di Indonesia belum ada yang terjangkit COVID-19, namun dia mengaku belum mengetahui hasil negosiasi terkait izin jemaah umroh Indonesia yang telah memasuki Tanah Suci. Dari Jakarta, Kuntum Rizwan, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Konsep pembangunan ibu kota baru diminati berbagai negara. Warta Istana akan kembali dengan wartanya usai sejumlah pesan berikut.